Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Insya Allah semua yang hadir meninggal dalam keadaan syahid, meninggal dalam keadaan syukur, meninggal dalam keadaan husnul musawwir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Rahman, astaghfirullahaladzim ya Rahim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Rahman, astaghfirullahaladzim ya Rahim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Rahman, astaghfirullahaladzim ya Rahim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Rahman, astaghfirullahaladzim ya Rahim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Rahman, astaghfirullahaladzim ya Rahim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سيادة رئيس الجلالة الأساتذة الكرام الأحباب الشريف رحمكم بالله، حفظكم الله جميعا متاعكم الله بالصحة والعافية. أشهد الله بأن
kemudian para alim ulama, semua guru kami yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Alhamdulillah kita bersama para ulama-ulama yang istiqomah di jalan Allah. Makanya hebatnya sholat berjamaah. Satu diterima maka semua diterima. Doa tadi satu diterima semua diterima. Ini keberkahan jamaah, keberkahan sholat jamaah dan doa berjamaah. Kemudian yang dibiarkan oleh KM dan seluruh jamaah ramah yang terdiri dari semua lapisan masyarakat, ada polisi, TNI, bank-bank Islam di sini, usaha pedagang, beca, semua ada di sini. Bersatu bersama kita ingin mencari perlindungan Allah Jalla Jalla. Mudah-mudahan teruslah kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berbanyak istighfar, bagaimana Imam Ghazali membaca surah Nuh, mohonlah ampunan kepada Allah dengan istighfar. Niscaya Allah akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyak rezeki, harta dan anak-anak. Lalu dia akan menumbuh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Insya Allah ahad depan kita akan mengunjungi Masjid Syuhada Lan Kubuk. Masjid Syuhada Lan Kubuk. Insya Allah bersama kita bersama Ustaz Mansur Aidi. Dan teruslah mumpung kita masih hidup di dunia ini, marilah di akhir hayat kita terus dan memperbanyak amal ibadah, karena bekal kita di akhirat nanti terlalu besar, terlalu banyak bekal kita. Hidup kita bukan di sini, not here, but after here. There is a God, there is a earth, wa inna God, wa inna dar akhirat ilahi ayat. Laukan yang sesungguhnya kehidupan akhirat itulah sebenarnya kehidupan. Kita di dunia ini hanya mampir, hanya terminal, hanya mampir di dunia ini. Seindah-indahnya terminal seperti di Singapura, kita akan pulang kampung, back to basic, kembali kepada Allah Jalla Jalla. Mudah-mudahan doa dari Yunus dan Nabi Adam tadi, insya Allah membuat kita selamat bahagia di dunia dan akhirat. Mari kita mendengarkan ceramah dari guru kita bersama, yang beliau luar biasa sibuknya. Barulah ini sempat bersama kita pada orang berkoleksi saya dapat bermaksud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala sungguh yang penuh dengan keberkahan. Kita hadir di masjid ini dengan niat mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa agar rumah-rumah kita berkumpul di masjid ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua dan juga kepada pengurus masjid, Pak Haji, Pak Imam yang telah mengizinkan kita untuk bersilaturahim pada subuh yang mulia ini. Dan subhanallah, subuh ini juga kita sudah mendapatkan dan bersama-sama membaca istighfar. Mudah-mudahan istighfar ini menjadi pakaian kita, keseharian kita yang selalu kita lakukan di bibir kita, menguatkan keimanan kita dan berdampak terhadap kehidupan kita sehari-hari. Dan selalu kita berdoa dan menggunakan ya Allah, karena dari waktu ke waktu umur kita semakin bertambah. Kita sudah memasuki tahun Hijriah 1444 Hijriah. Kita semakin tua, semakin menua. Cepat ataupun lambat kita akan kembali kepada Allah. Kita berdoa mudah-mudahan kalau Allah mengajarkan
kita, semua kita yang hadir pada subuh ini meninggal dalam husnul khotimah. Amin. Salawat dan salam kita sering sajikan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi uswah dan kedua dalam berbagai sisi dan dimensi kehidupan kita. Para ulama, para guru, Ustadzul Arafah, Pak Azwar Abu Bakar, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan pada subuh yang mulia ini secara singkat saya ingin membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Albani. Mudah-mudahan hadis ini menjadi panduan bagi kita dalam beramal untuk mengejar darul akhirah, sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita, bahwa kehidupan yang abadi itu adalah kehidupan pasca kematian. Kalau kita orientasinya akhirat, insya Allah dunia kita dapat. Tapi kalau orientasi kita di dunia, kita tidak akan pernah mendapatkan akhirat. Kalau kita cari rezeki karena Allah, insya Allah dipenuhi di dunia, rezeki itu membawa keberkahan di akhirat. Tapi kalau kita cari hasad di dunia untuk kesenangan kita, kita akan dapatkan, tapi belum tentu akhirat akan kita dapatkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadisnya Haddatsana Amr bin Dinar an Ibnu Umar. Hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Dinar an Ibnu Umar. Anna rajulan ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemuda datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kelebihan daripada para sahabat. Mereka selalu ingin mengetahui kebaikan demi kebaikan. Mereka selalu datang kepada Rasul bertanya untuk meningkatkan amaliyah mereka, untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Apa yang ditanyakan kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ayyun nas ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, siapakah di antara manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jemaah, Bapak Ibu, guru saya, adakah kita yang hadir di sini tidak ingin dicintai oleh Allah? Apakah kita semuanya ingin dicintai oleh Allah? Nah, kata kunci di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis yang paling mudah untuk mengetahui pekerjaan apa yang disukai oleh Allah, yang bisa mendatangkan keridhaan dari Allah, dari kata kuncinya ahabbu. Kalau di dalam Al-Quran misalnya, innallaha yuhibbu alladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjihad di jalan Allah bersaf-saf, bersatu padu, tidak bercerai-berai. Sebagaimana jemaah kita yang hari ini datang dari berbagai golongan, dari berbagai tingkatan, dari berbagai profesi kerja, kita bersatu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat ini pandai dia nanya, "Ya Rasulullah, pekerjaan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa ayyu a'mali ahabbu ilallah?" Dan pekerjaan amal apa yang itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini kata kunci inilah yang kemudian kita coba nanti melihat dan mengaca diri kita, apakah kita sudah mengerjakannya, dan mudah-mudahan kalau kita sudah mengerjakannya, cinta Allah semakin bertambah kepada kita. Kalau belum, mari kita tingkatkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kaca diri kita. Kira-kira dengan umur yang telah Allah berikan kepada kita hari ini, sejauh mana kita memberikan manfaat untuk lingkungan kita? Mungkin kita bisa jawab, sejauh mana kehidupan kita sehari-hari memberikan dampak kebaikan. Dampak kebaikan yang paling sederhana itu adalah untuk keluarga kita. Apakah kita sebagai pribadi, sebagai seorang suami ataupun sebagai seorang istri, itu telah memberikan manfaat kepada keluarga, lingkungan sosial kita, di tempat kita bekerja ataupun di tempat kita melakukan aktivitas.
kalau kita sudah memberikan manfaat, maka orang yang terbaik yang ada di dalam masjid ini, mereka yang paling banyak memberikan kemanfaatan untuk lingkungannya. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, untuk melihat tingkat kemanfaatan seseorang itu bagi orang lain, maka kemudian Rasulullah mengatakan, wa ahabbul a'mali ilallah, dan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sururi tudkhiluhul 'alal muslim, yaitu memberikan kebahagiaan kepada orang muslim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kira-kira kalau kita ketemu sama seseorang, orang itu bahagia sama kita, kalau ataupun masalah nyan katuk tukang buat masalah. Itu pertanyaan sederhana. Kita ini menjadi solutif atau menjadi problem? Kita ini datang membawa jalan keluar atau membawa problem dalam kehidupan orang lain? Pas masuk warung kopi kita lihat, oh mana tinggalnya, hanya dia buka motor. Berarti orang itu ada masalah. Tapi kalau kemudian kita ketemu sama orang, tadi Ustaz Ardian mengatakan mereka cukup bahagia dengan kedatangan kita, berarti kita hari ini, subuh ini sudah melakukan amal pekerjaan yang disukai oleh Allah. Kita datang memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam keluarga, kira-kira istri kita bahagia enggak wanita itu? Sebagai seorang suami, apakah kita sudah memberikan kebahagiaan terhadap istri kita, terhadap anak-anak kita? Seberapa besar kita memasukkan kebahagiaan kepada orang lain, sebesar itulah kecintaan yang Allah berikan kepada kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah mengatakan, "Au takshifu anhu kurbatan." Ataupun kalau kita tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada dia, maka kita mampu menghilangkan kesusahannya. Berikan kebahagiaan. Kalau nggak sanggup berikan kebahagiaan, jangan buat dia susah. Jadi seorang muslim itu dimanapun dia datang, dia akan menciptakan kebahagiaan, ataupun dia kemudian tidak memberikan kesusahan kepada orang lain. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang kebahagiaan tak kita berikan, susah kita tambah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Rasulullah mengatakan beberapa contoh, karena nanti banyak juga hadis-hadis yang lain. Ketika ditanya kepada Rasulullah, apakah pekerjaan yang kemudian membuat Allah itu ridha, Allah itu cinta, di beberapa hadis lain juga Rasulullah menjelaskan. Di dalam hadis ini kemudian Rasulullah mengatakan, au taqdi anhu daina, ataupun engkau menyelesaikan hutangnya. Masya Allah. Misalnya saya ketemu Ustadzul Arafah, saya lihat muka Ustadzul Arafah itu mungkin agak susah. Katanya Ustadzul, pun masalah. Ulun nak hutang anak tu gaji loh. Pada Ustaz, anak dia 1 juta. Oh Masya Allah. 4 Ustaz saya 1 juta. Baik. Masya Allah. Ini menyelesaikan hutang seseorang, itu bahagian dari amal yang dicintai oleh Allah. Tapi kita sekarang kebalik kalau hari ini di Aceh. Orang kalau ketemu minta utang sama kita. Sudah minta utang, ada niat tak bayar. Nah, ini yang jadi masalah. Udah utang, tak bayar. Waktu kita minta bayar, dia pula yang marah sama kita. Karena utang mencukupi tanya-tanya. Itu banyak-banyak apa yang menunjuk. Rasulullah mengatakan kita harus menjadi pribadi yang mampu untuk menyelesaikan hutang orang. Kalau seseorang itu punya hutang, dia datang, Ustaz, cung hana lipeng, nalung hutang di sini. Nah, seseorang yang paling dicintai oleh Allah mampu menyelesaikan hutang orang tersebut. Ini hubungan sosial kemasyarakatan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita bangun. Au tatruduhu an hujuan, ataupun kita kasih dia makan. Ini kan semua contoh-contoh bahwa pribadi kita hari ini menjadi solutif bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Jadi kemanfaatan itu bisa dilihat bagaimana kemudian kita menyelesaikan masalah orang, ataupun tidak menambah beban bagi orang lain, ataupun kemudian kita kasih makan orang, ataupun kita selesaikan hutang orang. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan,
wa li an amshiya ma akhihi li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid yakni Masjidil Madinah syahran. Subhanallah. Rasulullah kemudian mengatakan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ulian amsyiah, aku keluar, aku berjalan dengan seorang saudaraku untuk menyelesaikan permasalahan dia. Jadi ada seorang sahabat punya masalah, lalu kita keluar dari masjid untuk menyelesaikan masalahnya, maka Rasulullah mengatakan itu lebih aku cintai dibandingkan kamu beriktikaf di Masjidil Haram. Iktikaf di Masjidil Haram selama 1 bulan di Masjid Nabawi. Bahwa Rasulullah ingin mengatakan menjadi pribadi yang bisa membantu orang lain itu lebih baik dibandingkan engkau beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, siapa di antara kita yang tidak ingin beriktikaf di Masjid Nabawi? Dan beriktikafnya berapa lama? 1 bulan. Kalau kita umroh, tidak lama iktikafnya. Kalau di Masjid Nabawi kita umroh, haji, itu tidak lama. Kalau haji cuma 8 hari. Dan itu pun tidak bisa iktikaf full. Kalau bulan suci Ramadan mungkin 10 hari di malam yang terakhir. Ya, kalau kita umroh itu tinggal 3-4 hari. Tapi Rasulullah mengatakan, engkau keluar bersama saudaramu untuk menyelesaikan masalahnya, maka itu lebih aku cintai dibandingkan engkau kemudian beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Masya Allah. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi jangan dibalik pemahamannya. Pekan rohana di masjid, belum sedang menyelesaikan masalah orang. Ada tambahan masjid. Kita padukan. Ada 2 hal di sini. Yang pertama, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada pekerjaan, ada masalah yang mungkin tidak bisa diselesaikan di masjid. Maka kita keluar, kita tinggalkan i'tikaf kita kurangkan zikir kita, tapi kita zikir dengan amal yang lain yang dicintai oleh Allah. Apa amal yang lain itu? Menyelesaikan masalah orang. Pemahaman yang kedua, masjid harus kita jadikan solusi bagi kehidupan masyarakat di sekitar masjid. Maknanya apa, jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Kita jangan menjadikan masjid hanya sebatas tempat ibadah. Satu hari terkait dengan hadis ini, Rasulullah SAW melihat ada seorang pemuda berputar-putar dalam Masjid Nabawi. Waktunya itu belum zuhur. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, ada apa dengannya? Maka kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, aku malu berputar di tengah-tengah pasar. Kenapa? Ada hutang yang sampai limitnya hari ini aku harus bayar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, maukah aku ajarkan kepadamu satu doa, yang doa itu akan membantu kamu untuk menyelesaikan masalah hutang. Subhanallah kan? Sahabat datang ke masjid, ketemu sama Rasul, ada solusi. Di mana diselesaikan solusinya? Di dalam masjid. Ada kasus yang lain. Rasulullah itu kalau sudah menyelesaikan sholat, beliau berbalik, dan itu sunnah bagi seorang imam. Berbalik dan melihat jemaah. Dia perhatikan jemaah. Ada seorang jemaah yang itu selalu telat datang. Sehingga Rasulullah SAW memperhatikan gejalanya, kenapa dia selalu masbuk? Kenapa dia selalu masbuk? Ditanya sama Rasul. Wahai pemuda, kenapa engkau selalu masbuk tertinggal untuk melakukan sholat, tidak di awal waktu bersamaku, di awal takbir? Maka pemuda ini jawab, ya Rasulullah, saya ini hanya mempunyai selembar kain yang digunakan untuk sholat. Maka ketika masuk waktu sholat, yang pertama memakai adalah istriku. Setelah dia pakai, dia sholat. Setelah itu aku pakai dan kemudian aku berlari menuju Masjid Nabawi untuk sholat berjamaah bersamamu. Rasulullah menghadirkan solusi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Kemudian Rasulullah meminta kepada dia, apa yang engkau punya? Dia menyatakan, ya Rasulullah, yang aku punya ini hanya satu bejana yang kami gunakan untuk makan, macam talam ya. Lalu dengan kain yang kami miliki, yang kami gunakan untuk sholat, bawa ke sini. Diambillah oleh pemuda itu dan dibawa.
Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Dilelang. Ditanya kepada para sahabat, ini sebenarnya menjadi landasan hukum bahwa lelang itu dibolehkan di dalam Islam, menjual barang di harga tertinggi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah nanya, siapa di antara kamu yang mau membeli barang ini? Ada satu sahabat nanya, ya Rasulullah, aku beli dengan 1 dinar. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, ada lagi yang mau membeli di atas harga itu? Angkat tangan sahabat, ya Rasulullah, aku beli 2 dinar. Apa kata Rasulullah? Kamu yang membeli. Nah, dikasihlah barang tersebut, dikasihlah uang 2 dinar. Maka kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah, Rasulullah mengambil uang 1 dinar, memberikan kepada sahabatnya ini, kamu beli kebutuhanmu untuk kamu penuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 1 dinar lagi diberikan kapak oleh Rasulullah, dipasangkan gagangnya. Lalu Rasulullah mengatakan, jangan engkau berjumpa denganku kecuali setelah 10 hari. Dengan kapak tersebut kemudian dia menjadi kayu bakar. 10 hari kemudian dia ketemu Rasulullah dalam keadaan tersenyum. Kenapa dia tersenyum? Cash flow-nya udah jalan, uangnya sudah berputar di dalam dompetnya. Masjid menjadi solusi. Hari ini jamaah dimuliakan oleh Allah, banyak orang yang kadang-kadang tak masuk masjid karena dia mikir ekonomi. Di beberapa tempat saya pernah bertanya, kenapa Bapak ketika azan bergema langsung menghidupkan mobil dari rumahnya atau becak di rumahnya, tapi tidak ke masjid, dia langsung pulang baru. Saya tanya, pakai Pak, gitu kan? Kan di sembahyang subuh dia, kali udah sembahyang subuh Ustaz di rumah, jadi pas azan langsung sembahyang. Kenapa? Ada barang-barang tertentu di Lambaru, kalau dia datang telat habis Pak untuk jualannya. Maka supaya dia dapat barang tersebut, dia harus datang sebelum subuh. Kadang-kadang transaksi yang terjadi di Lambaru itu sedang azan. Maka dia tidak mau terlambat. Kewajibannya di rumah dia buat terus sholat, langsung dia berangkat ke Lambaru. Ini terjadi dalam bisnis hari ini. Kenapa? Karena tidak ada aturan berdagang boleh nggak dilakukan ketika azan dan sholat dikumandangkan. Mungkin di samping masjid tidak, tapi di toko-toko semua tutup. Tapi kalau semuanya kita sepakat, kalau azan bergema hentikan semuanya, tidak ada problem. Kita berharap pemerintah kita bisa mengatur sampai di situ, sehingga tidak ada perputaran ekonomi yang diadu dengan waktu sholat. Tapi hari ini kan tidak, pasar terus jalan. Dia kalau sholat tidak khusyuk, nyok kabeh barang. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, bagaimana kemudian kita menghadirkan, menjadikan solusi permasalahan ekonomi masyarakat itu adanya di masjid. Jadi saya sering mengkampanyekan sebenarnya masjid ini harus menjadi solusi bagi umat dalam berbagai bidang, bukan hanya dalam masalah ibadah. Di dalam jamaah kita di sini sering juga saya jelaskan gini. Ini kita berdoa kan tadi kan, doanya masing-masing beda-beda. Ya Allah, tambahkan rezekiku ya Allah. Tambahkan kedudukanku, aku menjadi ini ya Allah, mudahkan. Itu macam-macam doanya. Tapi ada di samping kita, doanya sama juga kepada Allah. Ada berkiblat juga. Yang satu doa, ya Allah, aku nggak punya makanan hari ini ya Allah. Kalau doanya diperbesar, mungkin ketahuan. Cuman doanya itu kan sir, dia tidak berani untuk mengungkapkannya. Padahal kita berada di dalam satu shaf. Kita menyembah Allah yang sama. Kita punya imam yang sama, zikir kita sama, tapi permasalahan hidup kita tidak bisa kita selesaikan bersama. Ini ada problem dengan kaum muslim. Bagaimana ketika orang datang ke masjid, kalau dia sakit, dia bisa selesai tanpa harus menunggu praktek dokter nanti sore. Kenapa? Di dalam jamaah ada dokter. Jadi dia tunggu subuhnya, tubuh tinggal tu sakit perutnya dungjak tu kok. Pakai, nah dokter di sini. Habis subuh dia ketemu sama Pak Dokter. Pak Dokter tu sakit nyonya. Oh nyonya. Dia periksa, dia tunjuk ubat. Kenapa dia buat praktek? Masya Allah. Masjid menjadi solusi. Maka pengurus masjid harus menghadirkan solusi bagi jamaah. Kalau itu kita lakukan, Masya Allah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, banyak masalah-masalah dalam kehidupan tadi terkurai. Maka tidak perlu kita keluar dari masjid. Jadi kita kumpulkan saja nih, tidak perlu kita keluar dari masjid, kita tetap beriktikaf, tapi bisa menyelesaikan masalah umat.
Tapi kalau ada masalah umat ini yang nggak bisa kita selesaikan di dalam masjid, maka ketika kita keluar dari masjid mengurangi iktikaf kita, mengurangi baca Al-Quran kita, Rasulullah mengatakan itu lebih aku cintai dibandingkan engkau buat iktikaf di Masjidin Nabawi selama 1 bulan. Nah, Masya Allah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, intinya kita menghadirkan kebahagiaan untuk orang lain. Intinya kita menjadikan diri kita adalah solusi bagi orang lain dimanapun kita berada. Ketika kita diberikan kewenangan untuk mengelola masjid, masjid ini harus menjadi solusi bagi masyarakat kita. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan lagi, wa man kaffa ghadabahu satarallahu awratahu. Barang siapa yang menahan amarahnya, karena marah ini kan bisa membuat orang itu tersinggung, marah ini bisa membuat orang tersakiti. Maka orang yang mampu menahan marahnya, satarallahu auratahu, Allah akan menutup auratnya. Allah tidak akan membuka aibnya. La taghdab wa lakal jannah. Jangan marah, masuk surga. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, wa man qadama ghaidahu walau syaa ayyamdiyahu amdahu mana Allah azza wa jalla qalbahu amnan yaumal qiyamah. Barang siapa yang dia memang layak marah dan dia memang berhak untuk marah, tapi kemudian dia menahan amarahnya, maka nanti di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan membuat hatinya tenang ketika terjadi hari kiamat. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, karena marah ini sesuatu yang bisa membuat gejolak baik dalam jiwa kita maupun orang yang mendapatkan amarah dari kita. Tapi ketika itu memang kita berhak untuk marah, lalu kita tidak marah, Masya Allah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah katakan nanti di yaumil qiyamah, di saat orang itu takut berhadapan dengan hari kiamat, masuk surga atau masuk neraka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ketenangan kepada dirinya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah satu hari Rasulullah mengatakan, ini akan datang seorang pemuda yang dijamin masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orangnya? Tidak disebut siapa pemuda itu, dan itu disampaikan di dalam Masjid Nabawi. Di situ ada Umar, di situ ada Abu Bakar, di situ ada Ali dan sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Lalu ketika sampai pemuda ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat lain Amr bin As menghampirinya. Lalu mengatakan, "Boleh enggak aku tidur di rumahmu?" Tujuannya untuk apa, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia ingin melihat apa amal yang ia lakukan sehingga kemudian dia masih di dunia, tapi Rasulullah mengatakan dia sudah dijamin masuk ke dalam surga. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 hari 3 malam Amr bin As di rumah tersebut. Dia tidak mendapatkan apa-apa amal yang spesial. Zikirnya standar, baca Qur'annya standar, sholat tahajudnya standar. Sehingga kemudian dia bertanya, apa sebenarnya amal yang engkau lakukan yang itu telah menjamin engkau masuk ke dalam surga? Cuma yang diulang oleh Allah, si pemuda ini mengatakan tidak ada. Hanya ada satu amal yang sering aku lakukan dan itu tidak pernah aku lupakan. Cuma yang diulang oleh Allah, ditanya sama Amr bin As, apa itu amal? Maka dia menyatakan, setiap aku hendak tidur, sebelum mataku terpejam, aku berdoa kepada Allah. Tidak pernah tahu orang di sampingnya. Aku berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau ada dari tadi pagi aku bangun sampai aku tidur ini orang yang menyakiti hatiku, yang memfitnah diriku, yang ghibah terhadapku, maka ya Allah, sebelum mataku terpejam, maafkan dosa-dosa mereka. Masya Allah. Tidak perlu minta maaf, tapi dia sudah memaafkan. Dan itu adalah ciri orang-orang yang bertakwa. Contoh sederhana, ada seorang melakukan kesalahan dengan bapak, dengan ibu. Lalu dia bertobat. Lalu datang kepada bapak, Pak, saya minta maaf Pak, yang memfitnah bapak kemarin di kampung itu saya. Lalu bapak katakan, saya sudah tahu dan saya sudah memaafkan diri. Kira-kira perasaan bapak gimana ya? Padahal saya bisa membalas kamu, tapi karena aku ingin masuk surga, sebelum engkau minta maaf, aku sudah memaafkan dosa.
Ini orang yang punya nilai ketakwaan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tak perlu minta maaf, kita sudah memaafkan. Kalau hutang bisa enggak ya? Pak, saya ada hutang sama Bapak. Saya mau bayar. Tidak apa-apa Pak, sebelum Bapak mau bayar sudah saya ikhlaskan. Berapa hutangnya? 100.000 rupiah, aman. Kalau hutang sama bank syariah bisa nggak itu? Udah macet Pak, kopi. Ini ada teman-teman dari bank syariah Mandiri, bank syariah Indonesia di sini. Kan dalam Al-Quran, pakai Al-Quran dikatakan orang-orang yang tidak sanggup untuk membayar hutang, lalu dia memang punya keinginan membayar, tapi kemudian tidak membayarnya, maka apa solusinya? Dimaafkan. Dia nggak gitu, berani memaafkan. Memaafkan hutang itu masuk dalam kategori amal soleh dan pekerjaan yang dicintai oleh Allah. Kalau menyelesaikan hutang berarti dia punya hutang sama orang, kita selesaikan, gitu kan? Sekarang dia hutang sama kita selesaikan, sama kedudukannya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma dalam industri keuangan tidak bisa dilakukan seperti itu karena itu uangnya bukan uang bank, uang nasabah yang lainnya. Maka kalau dia minta maaf, ya minta maaf dulu sama nasabah. Ternyata yang punya depositonya ustadz yang lain. Saya bilang saya kan nyimpan di sana. Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam mekanisme perbankan berlaku sesuatu yang berbeda. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata kuncinya pada pagi ini, sahabat datang bertanya kepada Rasulullah, apa pekerjaan dan amal yang membuat Allah cinta sama kita? Yang pertama, yang bisa membuat Allah cinta kepada kita, jadikan diri kita orang yang bermanfaat bagi orang lain. Apapun boleh. Kalau punya ilmu, bagi ilmu. Kalau punya skill, bagi skill. Kalau kita pemegang kekuasaan, buat kebijakan yang memberikan manfaat untuk masyarakat Aceh. Jangan membuat kebijakan yang merusak masa depan Aceh. Begitu Pak Zuhar ya. Kalau itu pemimpin. Kemudian kalau kita masyarakat, ada tetangga, jadikanlah tetangga kita bahagia dengan kita. Karena Rasulullah mengatakan, seseorang yang dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, muliakan tetangganya. Maka kalau kita punya tetangga, jadikan diri kita tetangga yang disenangi oleh tetangga di sebelah. Tapi jangan lihat, tetangganya tapi pupuk belum. Jangan lihat tetangganya, dia buat maksiat kepada kita, tapi lihat diri kita, apa kebaikan yang sudah kita berikan kepada dirinya. Selesaikan hutangnya, kemudian selesai kesusahan, kita bantu untuk mengurai kesusahannya, minimum kasih nasihat, minimum kasih solusi, walaupun kemudian mungkin kita tidak bisa turun langsung untuk menyelesaikannya, tapi ada jalan keluar yang kita berikan. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau dia lapar, dia minta uang, dia minta bantu, anaknya nggak makan, anaknya nggak sekolah, nggak punya SPP, ada uang berapapun kita berikan. Karena itu pekerjaan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah Rasulullah mengatakan, kamu keluar tidak beriktikaf di Masjid Nabawi, mungkin Anda di antara Bapak Ibu mau berangkat umroh, uangnya sudah di store, tiba-tiba ada keluarga butuh uang. Kalau uang itu tidak ada, dia akan dibunuh besoknya, dia akan diancam sama rentenir. Ambil uang umroh ini, kasih ke dia. Pahala i'tikaf di Masjid Nabawi kita akan dapatkan. Kita tidak perlu pergi umroh karena kita menyelesaikan masalah umat ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Muslim itu adalah mereka yang mendebar rahmatan lil alamin. Kalau ditanya mana itu Muslim, itulah yang membuat kebaikan ini kebaikan, tapi kewajiban dia sebagai seorang hamba kepada Allah, hablum minallah tetap dijalankan, hablum minannas. Semakin dia dekat dengan Allah, kebaikan dia kepada masyarakat semakin luas. Dan parameter yang paling sederhana nanti kita lihat ketika dia meninggal dunia. Kira-kira berapa banyak orang yang akan bersedih, berapa banyak orang yang akan mendoakan dia, berapa banyak orang yang merasa kehilangan. Tapi kalau ketika kita meninggal dunia, banyak orang yang bahagia, itu orang yang tidak memberikan manfaat untuk keluarga. Mudah-mudahan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, nasihat-nasihat yang sering disampaikan oleh guru-guru kita itu bukan hanya jadi ilmu, mudah-mudahan itu diamalkan, dan ketika kita mengamalkan, mudah-mudahan
mudah-mudahan kita dapatkan pahala seiring dengan umur kita yang semakin tua, dan kita juga mendapat kebaikan di lingkungan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, dan mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini nanti pulang ke rumah kita lagi singgah karena katanya
sama-sama dari sebelah kanan ya.